Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial website untuk membuat layout web dengan CSS. Kita langsung masuk ke scriptnya ya. Oke, ini adalah file CSS yang terakhir kali kita buat di video yang sebelumnya. Di sini file CSS-nya, di sini hasilnya ya. Kemudian ini saya coba kasih komentar terlebih dahulu ya. Saya komen saja sampai di akhir seperti ini, sehingga ketika saya save dan ini saya jalankan hasilnya masih kosong seperti ini ya. Terakhir kemarin kita membuat sebuah file style.css di sini ya, file style.css yang mengimplementasikan eksternal CSS. Kemudian kita dapat menyambungkannya dengan menggunakan tag link seperti ini. Link relnya sama dengan style sheet, type-nya adalah text/css, href-nya adalah nama filenya style.css. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ada header, sidebar atas, sidebar bawah yang di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya konten, kemudian di paling bawah ada footernya. Kita set ini sebagai contoh saja ya. Ini biar untuk mempermudah untuk melihatnya ya. Jadi di width-nya kita set 1000, height-nya kita set 1000 juga. Terus di 1000 kali 1000 ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Contohnya di bagian header itu 200 kali 1000, sidebar atas ini berarti 300 kali 200, footer ini berarti 100 kali 1000 dan lain sebagainya. Untuk membuat halaman seperti ini kita dapat membagi menjadi beberapa bagian. Kita dapat menggunakan tag div ya untuk pembagian halamannya. Jadi di bagian yang pertama kita nanti akan membuat yang sebesar ini ya, 1000 kali 1000. Kemudian di dalam div yang 1000 kali 1000 ini kita nanti akan membagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Bagian yang header 200 kali 1000, kemudian ke bawah lagi ya, bagian bawah itu yang sini ya, yang tengah ini. Karena CSS itu konsepnya dari atas ke bawah, kiri ke kanan, maka kalau kita pecah seperti ini kita nggak bisa langsung membuat sidebar atas lalu sidebar bawah kemudian konten, tidak bisa ya. Kita harus membagi dulu dari yang bagian sini nih. Nah, bagian yang tengah ini itu harus kita bagi lagi nanti, bagi menjadi sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini. Oke, kita mulai dulu dari yang paling atas ya. Yang paling atas adalah kita membagi 1000 kali 1000 ya. Kita masuk ke filenya yang sebelumnya ya. Kemudian ini kita akan masukkan ke bagian style.css saja ya. Kita akan menggunakan ID selector. ID selector itu menggunakan tanda crash. Kenapa ID selector? Agar di dalam satu halaman itu hanya ada satu bagian tersebut ya. Contohnya saya buat sebuah ID selector namanya utama ya. Utamanya ini saya set width-nya adalah 1000, kemudian height-nya adalah 1000 pixel, kemudian saya kasih background color untuk memperlihatkan ya. Background colornya yellow semisal seperti ini. Kemudian di bagian CSS-nya sini itu kita hanya perlu membuat sebuah div ya, ditutup dengan /div. Div-nya ini saya buat ID-nya adalah utama seperti ini. Ketika saya save dan saya jalankan, belum akan ada terjadi perubahan ya, yang masih kosong seperti ini. Tapi ketika semisal saya tulis nih S begitu, saya save lalu saya jalankan, di sini nanti akan muncul S nih. Ukurannya masih hanya ke kanan 1000 ya, ke bawahnya belum 1000. Kenapa? Karena konten yang ada di dalam div ini belum ada 1000 pixel gitu ya, belum ada 1000 pixel ke bawah gitu. Jadi untuk memperlihatkannya kita bisa hilangkan ini dokumen type HTML-nya, kita hapus terlebih dahulu ya. Saya save, kemudian di bagian sini juga masih kosong ini ya. Terus saya reload, hasilnya menjadi 1000 kali 1000 ini ya. 1000 pixel ke kanan kali 1000 pixel ke bawah. Kemudian selanjutnya pembagian yang berikutnya adalah untuk header. Header ini 200 kali 1000 ya, height-nya 200, width-nya 1000. Di bagian style CSS-nya kita buat tag, bukan tag ya, namanya ID ya, ID selector header. Kemudian saya set
width-nya adalah tadi 1000, height-nya adalah 200 apa bukan tadi? 200 ya. Oke. Biar terlihat berbeda, saya kasih background color-nya adalah gray. Oke. Saya simpan. Nah, jika diperhatikan di bagian sini ya, header ini itu ada di dalam ID utama kita ya. Jadi header ini ada di dalam pembagian utama tersebut, sehingga ketika saya mau membagi div ID yang isinya header, itu kita letakkan di dalam div ID utama ini ya. Jadi di sini ada div ID-nya adalah header, kemudian saya tutup dengan /div. Ketika saya simpan ya, kemudian ini saya reload, hasilnya menjadi seperti ini. Ini saya kecilkan ya, saya kecilkan. Nah, menjadi seperti ini. Coba bayangkan jika semisal div ID headernya ini saya taruh di atasnya div ID utama, maka ini akan menjadi lebih besar. Nah, ini div ID header, yang di sini div ID utama. Jadi jika ingin headernya diletakkan di dalam ID utama, maka div ID headernya itu harus diletakkan di dalam div ID utama. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kita membuat yang tengah ini ya. Tengah ini adalah 700 kali 1000 ya. Kita coba buat di sini. Jadi saya buat div ID-nya adalah tengah ya. Saya tutup dengan /div. Maka di bagian sininya, stylenya pun kita harus bikin juga tengah ya. Tengah, kemudian di bagian sininya width-nya adalah masih 1000, height-nya 700. Agar terlihat berbeda, saya kasih background color-nya adalah green ya. Kemudian ketika ini saya reload, hasilnya nanti ada di bagian sini nih ya. Selanjutnya saya bikin sebuah footer di sini ya. Ya, footer itu 100 kali 1000. Berarti di bagian sini saya buat selektor namanya footer. Kemudian saya tutup. Di sini width-nya adalah 1000, height-nya adalah 100 ya. Background color-nya kita kasih warna semisal pink ya. Sehingga ketika ini saya reload, oh belum terjadi perubahan ya. Kenapa? Karena di CSS kita belum kita buat div ID footer ya. Div ID footer saya tutup dengan /div. Kemudian saya reload hasilnya di sini. Di sini pinknya sudah ada di bagian paling bawah. Bagian selanjutnya kita membuat yang bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kiri ini 700 kali 200, bagian sebelah kanan berarti 800 kali 700 ya. Nah, perbedaannya jika kita membagi dari kiri ke kanan, kita harus menambahkan sebuah atribut ya, yang namanya float. Floatnya nanti kita set menjadi left ya. Yang pertama dulu ya, kita buat yang sebelah kiri ya. Kirinya 700 kali 200. Bagian sini, atau kita bisa langsung buat dua langsung saja ya. Bagian kiri, lalu bagian kanan ya. Bagian kirinya width-nya adalah tadi berapa di sini? Bagian kiri width-nya 200 ya. Width-nya 200, height-nya 700. Biar terlihat berbeda, saya berikan background color-nya adalah red ya. Kemudian bagian kanan width-nya tadi sisanya 800. Height-nya adalah height-nya 700 sama ya. Height-nya 700. Background color-nya kita kasih blue atau cyan saja ya. Sebenarnya nanti ketika kita membagi-bagi seperti ini, width sama height-nya nggak perlu didefinisikan juga tidak apa-apa ya. Nanti karena menyesuaikan dengan isi yang ada di dalam div tersebut ya. Ini div ID kiri dan kanan kita letakkan di mana? Div ID kiri dan kanan kita letakkan di dalam tengah sini ya. Jadi di sini saya buat
div id-nya adalah kiri, saya tutup dengan slash div ya. Kemudian saya buat lagi div id-nya adalah kanan, saya letakkan dengan slash div. Kalau seperti ini hasilnya nanti masih belum tertata rapi ya. Kenapa belum tertata rapi? Nah, menjadi di sebelah sini nih ya. Kenapa? Karena kita belum meletakkan sebuah atribut float ya. Floatnya saya kasih left di sini. Yang kanan pun saya juga kasih floatnya adalah left. Sehingga ketika ini saya reload, hasilnya menjadi di sebelah kanannya ya. Karena tadi seharusnya diletakkan di bagian sini ya, di sebelah kanan itu ya. Tapi karena kanannya sudah terisi, maka dia akan turun ke footer. Footernya tidak cukup, maka dia masuk ke bagian sini tadi, yang sian tadi ya. Tapi ketika kita sudah buat floatnya left, berarti dia akan menyesuaikan di sebelah leftnya yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita sudah buat sidebar, kita sudah buat yang kiri dan kanan. Selanjutnya kita buat sidebar atas dan sidebar bawah ya. Sidebar atas dan sidebar bawah, karena pembagiannya dari atas ke bawah maka tidak perlu float lagi ya. Sidebar atas ukurannya adalah 300 kali 200 ya. Sidebar atas berarti kita buat saja di bawahnya sini ya. Sidebar atas, mohon maaf, kita tutup di sini, dan sidebar bawah. Untuk sidebar atas, width-nya itu ukurannya adalah, sidebar atas ukurannya width-nya 200, tingginya 300 ya. Width-nya 200, tingginya adalah 300. Sedangkan sidebar bawah, width-nya adalah masih sama 200, height-nya adalah 400. Untuk membedakannya kita bisa berikan background color ya. Background colornya kita kasih warna apa yang belum ya, orange ya. Yang sini kita kasih background colornya warna yang lain, brown ya. Kemudian atas dan bawah kita letakkan di mana nih? Atas dan bawah kita letakkan di sebagian div yang kiri ya, div yang kiri. Jadi di bagian sini kita harus membagi di bagian div id kiri, kita bagi lagi dengan div id-nya adalah atas, saya tutup dengan slash div, lalu saya berikan lagi div id-nya adalah kanan, saya tutup dengan slash div. Sehingga ketika kita jalankan ya, ini saya reload. Oh, ini bukan kanan ya, mohon maaf, bawah ya, di bawah. Nah, ini ketika saya reload, nah hasilnya jadi seperti ini. Kita sudah bisa membagi di bagian header, lalu bagian tengah, kemudian bagian footer ya. Di bagian tengahnya kita bagi jadi dua, bagian sebelah kiri yang sini ya, kiri, dan bagian sebelah kanan. Di bagian kiri kita bagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah, atas dan bawah. Hanya saja untuk yang tadi pembagiannya kiri ke kanan, kita tambahkan atribut yang namanya float ya. Seperti itu saja. Kalau mau menambahkan sesuatu tinggal taruh saja di sini ya. Misal ini footernya adalah copyright dan copy, kemudian Yogi 2022 ya. Saya kasih center biar ke tengah, dan saya tutup dengan slash center. Kemudian ketika saya jalankan nanti akan muncul seperti ini ya, copyright Yogi 2022. Jadi ini kalau saya kembalikan ke ukuran yang semula ya, ukuran semulanya seperti ini ya, ukuran semulanya seperti ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Sangat mudah sekali untuk membuat sebuah CSS ya, tinggal dicoba-coba dan diimplementasikan, sehingga nanti kalian bisa ahli dan mahir untuk membuat sebuah tampilan website. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.